Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balikna ramadan wa hasil maqasin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Shadaqallahul azim. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Sampai detik ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam, juga nikmat bisa hadir di majelis ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini menjadi bagian dari syukur kita kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam serta terlimpah curah para junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarga, sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Jamaah rahimakumullah, malam ini kita akan lanjutkan membedah rotib ya. Bagian pertama dari kegiatan kita yaitu membaca rotib. Jadi kita ada 3 kegiatan: membaca rotib, kemudian maulid dan taklim atau tausiah. Makanya disingkat menjadi romata. Jadi rotib, kemudian maulid dan taklim. Rotib, maulid dan taklim. Rotibnya kita baca 2, antara rotibul atas dan rotibul hadad. Maulidnya kita baca maulid simtuduror. Mungkin nanti kita tambah yang lain ya, kalau ada yang sudah bisa gitu untuk membaca dan mengajarkannya. Dan taklim kemarin kita bahas kitab al-azkar. Nah, tapi kita selang dulu membahas yang setiap malam Jumat kita baca, yaitu rotib dan maulid. Maksudnya apa? Supaya ketika kita baca itu ada disertai dengan penghayatan ya, penghayatan. Seperti halnya kita baca Quran, itu kan dianjurkan untuk tadabbur gitu, memahami apa yang kita baca. Demikian juga zikir yang kita baca, juga doa yang kita lantunkan. Nah, semuanya kita harapkan disertai dengan pemahaman ya ketika kita membacanya atau melantunkannya. Oleh karena itu beberapa kesempatan yang lalu sampai saat ini kita mencoba untuk membedah gitu ya, membedah apa sih yang kita baca dalam setiap malam Jumat ini, supaya kita memiliki pemahaman yang benar terhadap bacaan kita. Tentu ini sebatas apa yang Al-Fakir pahami dari apa yang kita baca ya setiap malam ini. Nah, malam Jumat yang lalu kita masih di bagian awal dari bacaan yang kita sebut dengan tartibul Fatihah. Tartibul Fatihah. Jadi tertibnya membaca Al-Fatihah, yang di dalamnya sebenarnya terbagi 2. Pertama adalah niat kita ketika membaca rotib ini. Dan yang kedua adalah kita hadiahkan bacaan Fatihah itu kepada para almarhum guru-guru kita yang sudah meninggal lebih dahulu, yang mereka mewariskan ilmunya kepada kita gitu. Itu kan bagian dari doa yang kemudian kita sampaikan kepada Allah agar dicurahkan ampunan kepada orang-orang beriman sebelum kita. Kan sering kita membaca doa
Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Jadi Rabbana ighfir lana, wahai Tuhan kami ampunilah kami. Rabbana ighfir lana, kemudian wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan kepada orang-orang yang terdahulu dalam hal keimanan. Jadi orang-orang yang sudah meninggal gitu. Jadi semuanya kita doakan siapapun orang-orang mukmin yang sudah meninggal supaya mereka mendapatkan apa? Ampunan. Allahumma ighfir lana wali walidayna, Allahumma ighfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina, dan jangan engkau jadikan di dalam hati-hati kami ini apa? Gilan, kedengkian, iri, dengki gitu ya, hasud. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu ya. Innaka rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Tuhan kami, engkaulah yang maha penyantun, yang maha pemurah dan maha penyayang. Nah ini kan doa mendoakan kepada orang yang sudah meninggal. Oleh karena itu termasuk juga kita kirimkan hadiah suratul Fatihah kepada mereka yang sudah meninggal. Di antaranya kalau di dalam permulaan rotib ini disebutkan, jadi setelah Al-Fatihah ta'ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad ibnillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa azwajihi, pada istri-istri beliau, wa zuriyati, dan zuriyah keturunannya, wa ahli baitihi, dan ahli baitnya, wa ansari, dan yang menolongnya dan anak cucunya. Summa ila arwahil anbiya wal mursalin, kemudian kepada arwah para nabi dan para rasul, wal auliya wasyuhada wassalihin, para wali, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang solih, wal aimatil mujtahidin, dan para imam-imam mujtahid, terutama yang mu'tabar yang 4 itu ya. Wal ulama'il amilin, nah kemudian kepada para ulama yang mengamalkan ilmunya. Nah di sini disebutkan khususan, betulnya banyak itu ulama itu, tetapi khususan dikhususkan ila ruhi sayyidina muhajir illallah. Pertama kepada penghulu kita al-muhajir yang berhijrah ke jalan Allah, siapa? Ahmad bin Isa. Ini leluhurnya para habaib. Kemudian wa sayyidina al-faqih muqaddam, kedua kepada penghulu kita al-faqih muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Ini juga penghulunya para habaib di Hadramaut. Suma ila ruhi Syekhil Kabir Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf wa Syekhi Ali bin Abi Bakrin Sakran. Nah ini yang terakhir ini yang sering kita baca Wirdus Sakran ya. Jadi yang pengarangnya adalah Al-Habib Ali bin Abi Bakrin As-Sakran. Sakran itu mabuk. Mabuk, bukan mabuk karena miras, bukan. Miras ya, memang berbahaya ini. Ternyata miras ini memang luar biasa ya. Sudah diupayakan untuk dilegalkan sejak di zaman Pak Harto dulu, sampai ke zaman Pak SBY, sampai ke zaman sekarang gitu. Tapi selalu kemudian ada penolakan dan memang harus ditolak. Di dalam Islam tidak boleh ada kemaksiatan yang dilegalkan, kan begitu. Haram melegalkan sesuatu yang diharamkan ya, tidak boleh. Apalagi dengan berbagai alasan, terutama investasi, padahal dari sisi manfaatnya jauh lebih sedikit ya dibandingkan dengan mudaratnya gitu. Bahayanya lebih banyak. Oleh karena itu jangan mengambil manfaat yang sedikit tapi mengorbankan sesuatu yang lebih besar. Terutama apa yang lebih besar adalah moral generasi muda gitu, yang bisa menghilangkan akal pikiran. Karena khomar itu kan dikatakan khomar karena menyamarkan atau menghilangkan akal gitu, menghilangkan akal, sehingga orang yang sudah minum pastilah akalnya
rusak, hilang, tidak sadar. Maka itu di dalam hadis dikatakan bahwa al-khamru umul khaba'is, induknya segala kriminal kejahatan. Kalau ada induk berarti ada anak-anaknya. Jadi berbahaya. Kalau induknya sudah diminum, berarti siaplah untuk menghadapi muncul turunan dari kejahatan itu. Orang yang mabuk kan bisa jadi mencuri, bisa jadi membunuh, bisa jadi memperkosa, naudzubillah. Kejahatan-kejahatan yang besar sebetulnya. Oleh karena itu sangat tegas, sangat jelas bahwa Islam mengharamkan itu. Kembali ke sakron ya, tadi sakron ini mabuk. Tapi ini bukan mabuk karena miras, tapi mabuk karena apa ya? Kecintaan kepada Allah gitu. Ini makomnya sudah makom yang tinggi ya. Kita belum nyampe lah ke situ. Mabuk karena kecintaan kepada Allah. Ini tingkatan sufi ya, paling tinggi. Suma ila ruhi Sayyidina Qutbil Anfas. Kemudian kepada ruh Al-Qutbil Anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Nah ini yang apa? Mengarang Ratibul Atas. Jadi Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Basyai Ali bin Abdullah Barras. Ini sahibnya. Suma ila ruhi Sayyidina Qutbil Irsyad wa Gausil Ibad wal Bilad. Kemudian kepada ruh Kutub Irsyad, kutubnya petunjuk dan yang memberikan apa? Al-Gausil Ibad wal Bilad, bantuan kepada hamba dan al-bilad negeri. Siapa? Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ini yang pengarang Ratib Al-Haddad. Jadi ada Al-Attas, ada Al-Haddad. Al-Attas itu marga ya. Marga Al-Attas. Atas itu kan maknanya bersin. Atas. Karena diceritakan dulu leluhurnya itu, dulu alam ini apa cerita ya namanya juga. Bahwa ketika masih dalam perut kandungan ibunya itu terdengar bersin. Ini aneh ya. Kedengaran bersin. Bayi yang masih di kandungan bersin, maka dikatakan al-atas ketika lahir gitu. Itu silsilah sejarahnya, katanya begitu konon. Kalau mabok apa? Nah kemudian Al-Haddad itu kan tukang pandai besi ya. Ya memang disematkan kepada sesuatu yang apa dari keluarganya yang lebih apa yang menonjol di antaranya. Jadi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ini luar biasa ya, sejak kecil beliau tidak melihat tunanetra gitu, tapi mampu mengarang kitab-kitab yang luar biasa, termasuk mengarang Ratibul Haddad, termasuk juga banyak zikir dan wirid yang beliau karang ya, yang Allah alam. Itulah diantara, kalau wali kan ada karomahnya begitu ya, salah satunya itu. Kalau kita ya paling tidak istiqomah lah ya. Iya, al istiqomatu khairum min alfi karomah, kan begitu ya katanya. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah gitu. Summa ila ruhi sahibil masyad Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas wal Habib Umar bin Segaf As-Segaf Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Ini para habaib. Wa sahibi tawassul Zul Karomat. Nah ini baru yang ada di belakang ini yang kita baca tawasulnya. Jadi sahibi tawassul, pemilik tawassul Zul Karomat, yang memiliki keramat Al-Afaf Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf. Ini yang menyusun tawasul ya, yang kita baca setiap akhir majelis kita, itu Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf. Habib Abdurrahman ini
ada di Jakarta ya, di Bukit Duri majelisnya itu. Nah, kita mendapatkan zikir dan doa ini dari putranya, yaitu Habib Muhammad bin Abdurrahman As-Segaf ya. Beliau masih hidup, usianya sudah 80 tahun lebih. Usulihim, dan usulnya mereka, furu'in, dan cabang-cabangnya mereka, maksudnya silsilah keturunannya. Wajalil hukuki alaihim, dan yang memiliki hak-hak atas mereka, ajmain seluruhnya. Anallaha yaghfiru lahum, mudah-mudahan Allah mengampuni bagi mereka, wa yarhamuhum, memberikan rahmat kepada mereka, wa yu'li darajatin fil jannah, dan meninggikan derajat mereka di surga. Wa yanfa'una bi asrarihim, dan memberikan manfaat kepada kita dengan sir mereka, wa anwarihim, dan cahaya mereka, wa ulumihim, dan ilmu mereka, wa nafahatihim. Nafahat itu meniup tanpa ada lidah yang keluar, apa namanya, air liur yang keluar gitu. Jadi kalau kita mau tidur kan dianjurkan untuk membaca surat kulhu Allah kulhu gitu ya, kemudian Al-Falaq dan Nas, kemudian ditiupkan di tangan kita, gitu, baru kemudian diratakan ke seluruh tubuh gitu. Itu dikatakan nafahat, itu adalah tiupan tadi, tiupan tanpa ada air yang keluar. Nafahat, wa nafahatihim wa barakatihim, dan keberkahan mereka fi dunya dunia akhirah, baik itu di dalam masalah urusan agama, dunia dan akhirat. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina, kemudian kepada ruh bapak-bapak kita dan ibu-ibu kita, wajdadina, nenek ya, kakek ya, ke atas, wajadatina, kemudian nenek ke atas, wa masyayikhina, nah masyayikh ini guru-guru kita, wa mu'alimina, dan para pengajar ilmu kepada kita, fiddini, dalam hal masalah agama, wa jami'il mu'minin wal mu'minat, dan seluruh orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, wal muslimin wal muslimat, dan muslim laki-laki dan perempuan. Nah, baru di sini kita bisa tambahkan ada khususan ila ruhi, khususnya kepada ruh. Nah, tadi kita tambahkan nih muassis ya dari Hizbut Tahrir dan Amirusani, Al-Alim Al-Alamah Al-Imam Muhammad Taqiyuddin bin Ibrahim bin Mustafa bin Ismail bin Yusuf An-Nabhani. Satu itu. Yang kedua, Al-Alimul Kabir Asy Abdul Qadim Jalum bin Yusuf bin Abdul Qadim bin Yunus bin Ibrahim. Itu binnya banyak ya, sampai kelima. Kalau kita jarang yang hafal, kita paling sampai kakek ya, bapak kita, kakek kita gitu. Di atasnya kakek jarang yang tahu gitu namanya. Nah, kalau orang-orang Arab biasanya menjaga itu silsilah. Jadi bin sampai ke atas terus. Kalau Ustadz siapa tuh? Ustadz Adi Hidayat. Ya. Beliau hafal tuh silsilah Rasulullah Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin terus sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Silsilahnya nyambung tuh. Hafal. Kalau kita luar kepala gitu. Luar kepala ya. Kepala orang. Nah, jadi kita bisa tambahkan ya di khususan ila ruhi ini kepada siapapun guru-guru kita yang belum kita sebutkan sebelumnya. Nah, jadi termasuk diantaranya tadi. Kalau guru-guru al-fakir ya, yang mengijazahkan tartibul fatihah di awal tadi itu sudah kita sebutkan di awal. Dari mulai ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah seterusnya sampai kepada para nabi, kemudian khulafaur rasyidin, kemudian ila aimatil arbaatil mujtahidin, sampai kepada
Al-Qutbi Rabbani, Al-Arifis Samadani, Sayyid Abdul Qadir Az-Zailani, dan seterusnya sampai kepada ini masyayikh kita, sampai kepada Mama Abdullah bin Nur dan seterusnya. Jadi ini ada tertulis, tercatat, dan semuanya insya Allah nyambung sampai kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Nah itu kira-kira ya bagian awal dari Tartibul Fatihah. Jadi sebelum kita baca rotib, kita baca ini dulu sampai selesai. Baru setelah itu kita masuk ke rotib, baik itu rotibul atas maupun rotibul adad. Nah insya Allah kita akan bahas di kesempatan yang akan datang. Jadi nanti minggu depan kita masuk ke rotibul atas dulu, baru kemudian ke rotibul adad insya Allah. Mudah-mudahan diberikan istiqomah ya, dan kita bisa rutinkan membaca rotib ini, kemudian juga dengan maulid. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita sampai ke tingkat bisa merasakan kenikmatan ketika berzikir gitu. Nah ini yang tidak mudah, mesti pakai istilahnya ilmu zauk ya, ilmu rasa gitu, sehingga ketika kita berzikir itu ada perasaan senang atau nikmat ketika ibadah itu. Dan iman kita itu kan mestinya sampai ke tingkat bisa merasakan halawatul iman kan gitu ya. Halawah itu apa? Perasaan atau kenikmatan ketika merasakan iman, halawatul iman itu. Termasuk ketika kita melakukan zikir gitu. Ya mudah-mudahan sedikit demi sedikit ya, asal kita kemudian istiqomah, Allah berikan kepada kita rezeki berupa kesenangan dalam masalah zikir dan doa. Insyaallah amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, barangkali itu dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup ya sebelum kita baca doa tawasul dengan membaca salawat isgil ya. Yang kita niatkan mudah-mudahan dengan salawat isgil ini mereka yang melakukan kezaliman ya kepada kaum muslimin, terutama tokoh-tokoh Islam, para ustadz, para habaib, Allah berikan kepada mereka, kalau mereka tidak mau bertobat ya diberikan hukuman yang berat kepada mereka. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Karena yang terakhir nih, yang kasus terakhir tentang 6 laskar FPI ini aneh nih, kemudian ditetapkan menjadi tersangka padahal mereka sudah meninggal. Gimana ceritanya orang yang sudah meninggal kemudian ditetapkan sebagai tersangka? Ada yang komentar, apakah ada penjara untuk orang-orang meninggal gitu? Ruhnya di penjara gitu. Iya. Jadi yang disalahkan orang yang sudah meninggal, ini kan aneh. Gimana bisa membela diri kan gitu? Ini kezaliman yang luar biasa, menunjukkan padahal secara hukum saja para pakar hukum mengatakan kalau orang sudah meninggal sudah dihentikan prosesnya gitu. Tidak bisa dilanjutkan gitu ya. Apalagi kemudian ditersangkakan gitu. Ini kan kezaliman yang luar biasa. Dan kemarin ya kita lihat di media juga 6 keluarga korban itu sudah melakukan mubahalah. Ini berat, ini berat bagi mereka yang melakukan tindakan kezaliman gitu. Karena akibatnya apa? Tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Bahkan mubahalah itu disebutkan di situ sampai ke turunannya. Berat itu. Kalau orang yang pelakunya tidak mau bertobat, menyadari kesalahan, kemudian tidak mengulangi dan minta maaf kepada keluarga korban, itu yang penting gitu. Iya, harusnya begitu. Apalagi memang sudah jelas pelakunya adalah polisi kan gitu. Dan nama kepolisian ini dipertaruhkan. Dan mestinya kemudian negara turun tangan, terutama RI 1. Kalau dalam Islam dulu pernah ada kasus kejadian di masa Rasulullah SAW,
ada pasukan yang diutus oleh Nabi kemudian salah dalam eksekusi membunuh. Padahal mereka sudah masuk Islam, tapi tetap kemudian dibunuh. Maka kemudian Rasulullah SAW membayarkan diat. Diat itu tebusan kepada keluarga yang terbunuh tadi itu. Karena dia atas nama negara gitu, atas nama kekuasaan, diutus secara resmi. Nah, ketika melakukan kesalahan, diakui sebagai kesalahan. Dan konsekuensinya apa? Dibayarkan diat tebusan gitu kepada keluarga. Nah, ini kan yang terjadi sekarang, boro-boro membayar diat gitu. Ucapan belasungkawa aja nggak ada ya. Apalagi membayar diat. Nauzubillah, bahkan ditersangkakan. Ini luar biasa nih kezalimannya ya. Berat ini. Maka kita akan lihat nanti bagaimana akibatnya kepada eksekutor, termasuk juga yang memberikan komando kan. Itu pasti tidak 1-2 orang kan begitu ya. Karena dia institusi pasti ada rantai komandonya ke atas. Nah, ini semuanya lah kita doakan mudah-mudahan Allah berikan azab baik itu di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kalau tidak mau bertobat gitu. Tapi kita harapkan dia bisa bertobat sehingga kemudian terhindar dari laknat ya dari Allah ketika di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Karena itu kita baca selawat zikir, mudah-mudahan mereka yang tinggalkan kezaliman Allah berikan hukuman yang setimpal, yang lebih berat dari kejahatan yang mereka lakukan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi